Kami akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan. Mulai dari seorang ibu harus terpisah dengan bayinya karena berurusan dengan hukum, lalu kisah asmara seorang dosen yang berujung maut, hingga konflik antara mertua dan menantu yang tak kalah tragis. Kita ke topik pertama. Seorang ibu di Karawang, Jawa Barat harus terpisah dengan bayinya yang masih menyusui karena berurusan dengan hukum. Ia ditahan oleh Pengadilan Negeri Karawang atas tuduhan penggelapan kendaraan. Ironinya, Neni tak tahu menau soal apa yang terjadi. Ia hanya tahu namanya digunakan untuk pengajuan kredit kendaraan oleh suaminya tanpa menyadari bahwa suaminya telah menggadai mobil tersebut hingga menyeretnya ke meja hijau. Neni Nuraini, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, tak pernah menyangka akan mendekam di tahanan akibat kasus fidusia atau jaminan untuk pinjaman terkait kredit kendaraan bermotor. Ia ditahan oleh Pengadilan Negeri Karawang pada 22 Oktober lalu. Akibat penahanan itu, Neni terpisah dengan anaknya yang masih berusia 11 bulan hingga sang bayi sakit-sakitan karena tidak mendapat asupan ASI. Kasus bermula pada 2023 lalu saat suami Neni, Denny Darmawan, mengajukan kredit mobil bekas melalui perusahaan jasa keuangan. Karena Denny terkendala BI checking, maka kredit diajukan menggunakan nama sang istri, Neni Nuraini. Setelah lolos survei, disepakati perjanjian akad kredit mobil dengan tenor 48 bulan atau 4 tahun yang diangsurnya atau angsurannya sebesar 2,7 juta rupiah per bulan. Namun angsuran hanya berjalan sebanyak 6 kali saja dan selanjutnya tak pernah dibayarkan lagi. Rupanya, saudara, tanpa sepengetahuan Neni, sang suami justru menggadai mobil tersebut ke pihak lain. Dan saat perusahaan jasa keuangan menagih angsuran, Neni yang secara administrasi menjadi penanggung jawab pinjaman disebut tak kunjung memenuhi kewajibannya. Mobil tersebut justru dikabarkan hilang dan sempat terbakar saat digunakan pihak lain. Akhirnya setelah dicek, mobil sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan jasa keuangan sebagai pemberi pinjaman. Setelah ditetapkan tersangka, perkara berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Situasi pun berubah pada 22 Oktober lalu, sehari sebelum Neni menjalani sidang perdana, Hakim PN Karawang langsung memerintahkan penahanan terhadap Neni. Padahal jika dilihat dari kacamata hukum, kasus penggelapan biasa, ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Sehingga secara objektif tidak perlu dilakukan penahanan, kecuali jika kasusnya ada unsur pemberatan. Kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat, menilai sejak awal penerapan pasal terhadap kliennya sudah keliru dan cacat formil. Dalam kasus Neni, kuasa hukumnya menyebut kliennya dijerat 2 pasal, yakni pasal penggelapan dalam KUHP yang bersifat umum dan pasal fidusia terkait perjanjian jaminan pinjaman. Syarif menilai mestinya dalam perkara yang menjerat Neni, pasal yang digunakan cukup dengan pasal fidusia yang bersifat khusus. Untuk pasal yang diterapkan selama ini dalam perkara Ibu Neni, dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, kalau menurut saya ada kekeliruan, Pak. Perkara undang-undang fidusia itu tidak bisa dicampur adukan dengan perkara pidana umum. Karena perkara fidusia adalah perkara undang-undang pidana khusus. Undang-undang yang bersifat khusus harus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pengadilan Negeri Karawang pun mengklarifikasi soal perintah penahanan terhadap Neni. Juru bicara PN Karawang, Hendra Kusumawardana, bilang hakim baru mengetahui kondisi Neni yang masih proses menyusui saat menjelang persidangan perdana. Hendra memastikan keputusan hakim saat itu sesuai dengan undang-undang dan independen. Harus ditahan gitu, memang prosedurnya. Ya, tentunya kalau masalah kewenangan penahanan itu kan pada tiap tingkat pemeriksaan, baik dari penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian pada tingkat pemeriksaan di persidangan tentunya masing-masing
memiliki kewenangan, termasuk majelis hakim tentunya mendasarkan pada ketentuan pasal 21 KUHP. Nah, alasannya seperti apa, majelis hakim yang lebih berwenang untuk itu. Pada Kamis 30 Oktober lalu, haru menyelimuti hati Neni saat ia akhirnya bisa kembali memeluk sang anak jelang persidangan keduanya di PN Karawang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, momen itu digunakan Neni untuk menumpahkan rasa rindu dengan terus menciumi sang anak yang sempat sakit karena tak mendapat ASI eksklusif darinya. Pada sidang lanjutan 30 Oktober itu saat agenda pemeriksaan saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang akhirnya mengabulkan permohonan pengalihan penahanan yang diajukan Neni. Hakim mempertimbangkan adanya surat permohonan dari pihak keluarga Neni pada 23 Oktober 2025. Neni meminta penahanannya dialihkan dari rutan menjadi tahanan rumah. Meski menjadi tahanan rumah, proses hukum Neni tetap bergulir. Neni dikenai wajib lapor serta harus menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Karawang. Setelah sepekan merasakan dinginnya jeruji besi, Neni kini sudah bisa bernafas lega. Usai permohonan pengalihan tahanannya dikabulkan, Neni kini menjalani tahanan dari rumah saudara. Artinya ia bisa leluasa menyusui anaknya yang masih berusia 1 tahun sekaligus kembali berkumpul dengan keluarganya. Topik berikutnya saudara, hubungan asmara yang seharusnya berbuah manis malah berujung tragis. Seorang perempuan yang merupakan dosen sekaligus ketua program studi S1 Keperawatan Institut Administrasi dan Kesehatan Setistio Muaro Bungo ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Sabtu 1 November lalu. Dari penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan adalah seorang anggota Propam Polres Tebo. Pelaku pun ditangkap keesokan harinya dan mengakui perbuatannya. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa korban? Dari hasil pengusutan antara korban dosen berinisial EY berusia 37 tahun dengan pelaku anggota Polres Tebo Bribda Waldi yang berusia 22 tahun sempat ada hubungan asmara namun sudah berpisah. Diketahui keduanya berkenalan bulan April lalu dengan diawali dari media sosial, saling bertukar nomor telepon dan berlanjut menjalin asmara. Menurut Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, pelaku ingin balikan dengan korban namun niatnya ditolak. Entah apa yang merasuki Bribda Waldi, selain tega membunuh perempuan yang pernah menjalin asmara dengannya, ia juga mampu berakting. Siasatnya menutupi pembunuhan terungkap kala ia membalas pesan singkat teman korban. Tak biasanya, EY absen dalam mata kuliah kesehatan reproduksi yang diampunya. Karena khawatir rekan sejawatnya mencoba menghubungi EY lewat panggilan WhatsApp namun tak ada jawaban. Tetapi pesan tertulis di WhatsApp dibalas yang menyatakan EY tak masuk kerja karena sakit dan istirahat di rumah. Tetapi cara EY menyapa temannya tak seperti biasanya dan membuat sang teman langsung merasa orang lainlah yang membalas pesannya. Merasa curiga setelah 2 hari mengajar di Institut Administrasi dan Kesehatan Setistio dan tak merespon telepon, rekan kerja EY pun mendatangi rumah EY di perumahan Al-Kausar, Kabupaten Bungo Jambi. Rumah terkunci dari dalam dan setelah meminta bantuan warga mendobrak pintu, ditemukan EY sudah meninggal di atas tempat tidur. Saat ditemukan di kamar di dalam rumahnya, tubuh korban dipenuhi luka lebam. Dari hasil visum menunjukkan luka di wajah, leher, bahu, dan kepala belakang. Dan mirisnya saudara, ditemukan juga cairan mencurigakan di area intim korban yang menguatkan dugaan pemerkosaan. Polisi langsung melakukan olah TKP di rumah korban.
Diketahui pelaku sudah menyiapkan siasat licik dalam melancarkan aksinya. Pelaku sempat membersihkan jejak di lokasi kejadian dengan mengelapnya saudara. Kelicikan lain dari Bribda Waldi juga terungkap. Ia diduga memakai wig atau rambut palsu saat masuk dan keluar rumah korban. Dugaan ini menguat setelah polisi mencocokkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di sekitar rumah korban. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Upaya pelaku menutupi jejak berakhir sia-sia. Tak butuh waktu lama, hanya kurang dari 24 jam polisi menangkap Bribda Waldi di kontrakan di Tebo Tengah. Polisi sempat kesulitan untuk mengungkap pembunuhan dosen di Jambi. Selain berupaya menghilangkan jejak di TKP, juga sangat ulet berkelit selama polisi melakukan pemeriksaan. Selain terancam hukuman mati, Bribda Waldi juga terancam mendapatkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akibat perbuatannya. Untuk memperkuat bukti forensik, tim dokter RS Bayangkara Polda Jambi dipanggil ke Kabupaten Bungo untuk mengotopsi jasad korban di RSUD Hanafi Bungo. Lalu apa motif pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap dosen perempuan EY di Kabupaten Bungo Jambi? Dari penyelidikan, motifnya adalah asmara. Tersangka merupakan mantan kekasih korban, tetapi polisi masih menyelidiki adanya motif lain. Atas meninggalnya EY, dosen sekaligus Ketua Program Studi S1 Keperawatan Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muaro Bungo, keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati. Ditambah, tersangka merupakan anggota Polri yang seharusnya berfungsi melindungi rakyat. Dalam kasus ini tersangkanya adalah anggota Polri. Meski begitu, Kasubit Multimedia Humas Polda Jambi menegaskan penanganan kasus ini akan dilakukan dengan transparan dan tak pandang bulu. Pasal yang disangkakan kepada Bribda Waldi saat ini adalah pembunuhan, pencurian disertai kekerasan. Menegakkan punishment-nya berupa hukuman secara proses kode etik. Memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui media kemudian juga melalui pihak korban terkait dengan transparansi daripada penanganan perkara ini. Kita ke topik terakhir saudara. Tragedi kerap kali berawal dari permasalahan sepele seperti yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 3 November lalu. Konflik pribadi antara mertua dan menantu berujung tragis. Peristiwa itu terjadi dalam suatu pesta minum-minum yang semula berlangsung santai dan akrab. Namun, di bawah pengaruh miras terjadi pertengkaran antara mertua dan menantu yang disulut masalah pribadi. Sang mertua kehilangan kendali hingga tega menganiaya menantunya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Dusun Kampung Beru, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa pada 3 November lalu. Malam itu 7 orang termasuk 2 pria yang merupakan mertua dan menantu sedang berpesta miras. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun di tengah pesta mertua dan menantu terlibat pertengkaran. Rupanya sang mertua menyimpan kekesalan terhadap menantunya yang disebut sering mengancam akan memukulnya. Namun karena dibumbui pengaruh minuman keras, mertua kehilangan kendali dan menyerang menantunya. Peristiwa terjadi saat menantu dalam perjalanan pulang berjarak hanya 10 meter dari rumahnya. Bukannya bertanggung jawab usai menyerang menantunya, pelaku berinisial BB malah melarikan diri. Sementara sang menantu berinisial RT dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Polisi pun langsung melakukan pengejaran. Pelarian tersangka BB tidak berlangsung lama. Tak sampai 24 jam usai menganiaya menantunya,
Polisi meringkus tersangka saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena sering diancam akan dipukul oleh menantunya sendiri. Ia juga mengaku sempat dianiaya oleh menantunya sehari sebelum mereka berpesta miras. Atas perbuatannya saudara, tersangka BB mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Ia dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bukan. Menantumu sendiri kau bacok. Masih dari Kabupaten Goa, suasana Minggu malam yang semula santai berubah menjadi tragedi pada 2 November lalu. Awalnya satu keluarga terdiri dari mertua dan menantu asyik minum-minum sambil memutar musik dengan volume tinggi di depan rumah mereka di Kelurahan Pekanglabu, Palangga, Kabupaten Goa. Mereka tidak menyadari suara musik yang terlalu kencang ternyata mengganggu tetangga yang kemudian datang untuk menegur. Namun batu bertemu batu, teguran justru menjadi pertengkaran. Akibatnya mertua dan menantu tewas di tangan tetangga. Peristiwa terjadi di saat itu hampir tengah malam ketika satu keluarga yang terdiri dari mertua dan menantu asyik minum-minum di depan rumahnya sambil memutar musik dengan volume tinggi. Peristiwa bermula saat kedua korban sedang pesta miras sambil memutar musik dengan volume keras di depan rumah mereka Minggu malam lalu. Seorang tetangga yang merasa terganggu datang untuk menegur mereka. Namun kedua pihak tak ada yang mau mengalah. Korban justru tidak terima dengan teguran tetangganya sehingga terjadi pertengkaran hebat. Usai menikam kedua korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolres Goa dan membawa barang bukti sebilah sangkur. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif pembunuhan. Tetap bersama kami di Berita Utama Saudara. Usai jeda ada informasi kurang dari 24 jam salah satu pelaku penembakan seorang hansip di Cakung akhirnya ditangkap polisi.